tanggung jawab dan kewajiban dari ibu-ibu ko maben apa ko ha, ndak maben cucuro, maben apa. Jika saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diiramakan Allah merdu. Iramanya dapat menggetarkan jiwa setiap insan yang dadanya syarat akan ketakwaan. Baiklah Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah seorang mahasiswa KKN dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kepada Khalil Mustafa disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Fadil Mustafa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama ceramah agama peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Adrianto Malik Marajo SH. Kepada Ustadz dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kota Merapat, yang kita hormati pemuka masyarakat Datuk Nenek Mamak Alim Ulama Suluh Bendang dalam negari, Kapai Tampek Batanyo Kapulang Tampek Babarito, yang kita hormati ibu-ibu pundukan Duang Limpapeh Rumah Nanggadang, yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Darul Muttaqin beserta jajaran yang hadir pada malam ini,
Kemudian yang kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat, para tamu undang Allah yang malam ini telah meluangkan waktu menyempatkan diri itu bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai dengan tujuan untuk memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus buat anak-anak kita yang sangat luar biasa penampilannya tadi, ada penampilan Asmaul Husna, ada penampilan tahfiz Al-Quran, dan juga ada lomba penampilan pidato singkat dari anak kita. Ambo kalau mencari anak-anak yang tampil pidato ke ibu bapak, karena zaman saya sangke masih di Canduang Bukit Tinggi, masih di pesantren, sering ikut lomba pidato. Bahkan ketika itu sampai-sampai aku tidak diizinkan untuk ikut lomba, ya, karena biasanya setiap kali awak satu, insya Allah kalau tidak juara satu, juara pertama biasanya, sehingga dia tidak boleh ikut satu lomba, ya. Inyo saya gak mau ikut kemah. Jadi kebetulan sampai di Kabupaten Agam, Kota Madia Bukit Tinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Madia Padang Panjang, Kabupaten 50 kota, Kota Madia Payakumbuh, 6 kabupaten kota. Tuh di saat itu di tahun 2002 tidak boleh asado lomba pidato, lomba ceramah, lomba MSI atau lomba khutbah, ambo tidak boleh satu. Pernah dulu di Tabik Panjang, Tabik Gadang Payakumbuh ikut lomba. Prediksi dari semua pendengar audiens ketika itu Abu jadi juara satu. Rupanya jangankan juara satu, juara tiga saya dah. Akhirnya damang 2 minggu ni. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah, puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Nikmat yang tidak pernah terhingga terkira betapa besar dan banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada malam yang berbahagia ini sangat luar biasa adik-adik kita mahasiswa UIN Muhammadiyah Padang yang KKN di Kota Marapat mengangkatkan satu acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini berkat rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat berakai salam menjunjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk dan bapak semuanya kita selawat dulu biar lebih kompak, biar lebih semangat dalam acara nantinya. Salatullah salamullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo kawan coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat, sifat tablik menyampaikan, fatona cerdas artinya. Lagi dapat tak lagunya? Lagi coba ulang dia. Lagi siapa yang bisa mau ulang mau apa ulang tadi? Pak Adi lagi hadiah 1.000. Dia nama 1.000. Enggak nama tu. Tapi syaratnya bisa mengulang model Pak tadi dia. Yakin Pak tak kisah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana disampaikan oleh protokol kita tadi Adrianto, walaupun berbau Jawa bila asli putra Minangkabau. Tebak mang kode O di belakangnya Pak. Cerita dari zaman saya mau tanya kurang gaib, Pak mang kode O nama di belakang. Rupanya
zaman Pak Soeharto dulu almarhum, kalau laio di belakang namanya kok aku murah jadi kali rumah asik bagi namo Adrianto ya. Rupanya ketika wak lah kadang Soeharto kok tak kemana apa ya alhabil makan tanah ya. Ketik banamu kadang bagalan kalau di kampung digelar dengan Malin Marajo, sehingganya kama pun nama penceramah namu yang dipakai itulah Adrianto Malin Marajo, sehingga sampai di media, di Facebook, di Instagram, di YouTube tetap Ustaz Adrianto itu karena ada pakai Adrianto Malin Marajo di belakangnya. Jadi kalau ada ibu bapak yang berjalan-jalan searching malang buana di media sosial, kalau bertamu nanti di YouTube itu Ustaz Adrianto, jangan lupa subscribe-nya. Aku insya Allah nanti video ini, ceramah kita ini, acara kita pada malam hari ini akan ditayangkan kembali nanti di channelnya Ustaz Adrianto insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tinggal di Kecamatan Dubek, Kota Padang, sehari-hari yang mengajar, status diakui. Alhamdulillah istri sampai malam ini alah ampe anaknya ampun sampai mengecek lu susah sekali istri kamu ampe anaknya, istri alah cie titik sampai di situ. Abang kita ibu lah kamu lah titik sampai situ lah dapet wak lah terus alah cie sampai di situ. Kalau anak yo baru ampe, karena Allah tu Maha Pemberi, Pak. Ya, mudah-mudahan Allah jadi itu mah. Allah ampe lagi dari Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat di luar sana banyak orang yang mengatakan bahwa peringatan maulid Nabi kunyo bid'ah kan. Dianggap bid'ah. Tak pernah dilakukan, tak pernah di kerajaan Nabi zaman dulu, di zaman yang beliau dulu tak pernah Nabi mengadakan peringatan maulid Nabi itu, kata mereka. Kadang-kadang makanya sering sampaikan orang Sumando jangan niulung jadi datuk ini mama. Itu saja zaman seisu alullah iya wa alai maulid Nabi ko lahat ujung kita peringati. Tiba kawan-kawan yang baru datang kembali nyo haram nyo bid'ah kan saudara. Kan mak dia saya nyolong jadi ini mama siko. Apa gunanya kita memperingati maulid Nabi? Dari sejarahnya kaum muslimin dulunya ketika Salahuddin Al-Ayyubi memperingati maulid Nabi, di saat para pemuda-pemuda, para pejuang Islam dahulunya lah mulai kendor semangat mereka untuk memperjuangkan Islam melawan penjajah, melawan kafir-kafir Quraisy dahulunya. Nyo carilah akad Salahuddin Al-Ayyubi bahwa caranya membangkitkan semangat dan giroh dari mereka kembali. Akhirnya diadakan peringatan maulid Nabi dengan tujuan mempelajari, mengana-ngana balik kisah hidupnya Rasulullah, kisah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika selesai memperingati maulid Nabi saat itu baru timbul semangat mereka, giroh mereka untuk berjuang melawan kafir Quraisy. Dan hari ini ibu bapak, walaupun Anda berjuang melawan kafir Quraisy hari ini, kamu yakin peringatan maulid Nabi sangat penting untuk kita adakan hari ini. Paham kau itu ibu bapak? Kalaulah tidak ada peringatan maulid Nabi, bilulah anak awak dan anak-anak kita akan belajar tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak bapak tanya, hari apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Hari apa? Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Coba angkat tangan. Weh barabuik, kalau keroyokan beraninya. Ya. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun berapa? 571 Masehi. 100 untuk kamu semuanya. Alhamdulillah. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Aminah. Ayah Muhammad? Kakeknya? Kok ya hebat guru nama jalan. Luar biasa. Ya. Hari ini bu bapak, andai kata tidak ada peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita belum tentu akan mempelajari perjuangan beliau, bagaimana kisah hidupnya Rasulullah SAW. Jadi dalam zaman kini ibu bapak, ya, dengan datangnya corona dan koroni itu,
Assalamualaikum sudah sangat berhasil menjauhkan kita berislam dari masjid, dari pendidikan dan dari agama, termasuk anak-anak kita. Jadilah di rumah Pak, anak laki-laki akik cek wali murid Pak, HP di rumah kami cie. Kalau kamu tungguan anakku beraja, kamu tungguan anakku memakai HP Pak, ke belakang suruh kami ini, tidak kerja boleh. Pak iya mau kerja mau tinggal HP untuk anak, baralah mau kiru anak ke beraja dari engkau. Dan laki-laki, kamu yakin paling lama, paling banter, paling kue anak beraja itu setengah jam asal tiang tu. Maka kerjanya kalau yang laki-laki ini kosek kerja apa? Belakang kayu tu tembak. Gila parang sih tu kalau anak laki-laki tu. Ya. Saya ulah Free Fire kan anak aku ngerti tu. Cuma kalau anak padusi asal tataga APC modeko tu ndak dapat dia awak tu. Main bola Pak. Hanya main bola amak tak judangan jadi kosek kerja. Gila mati di TikTok saya tadi itu anak padusi kerjanya. Tapi di sekolah lain ndak ada seorang lain main TikTok nampak tadi. Kecuali beko di luar ada tahu ada. Kalau sekolah tu serang Allah dia main TikTok di luar sampai amak gaib pun main TikTok raja jadi luar ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kemudian dengan peringatan Maulid Nabi, di saat Maulid Nabi ini kita sering bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lahir 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Dari seorang ibu yang bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Dalam riwayat dijelaskan 3 bulan, ada juga yang mengatakan 4 bulan Rasulullah dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Bahkan ada dalam riwayat lain mengatakan 6 bulan umurnya dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika lahir Nabi Muhammad lahir, saya tahu kenal jauh Muhammad lahir di mana kenalan 2 hari setelah Rasulullah SAW Nabi Muhammad ini lahir. Ibu bapak, siapa yang menyusulkan Nabi Muhammad setelah itu? Luar biasa, Halimatus Sa'diyah. Kebiasaan di kota Mekah ketika itu ibu bapak, ketika ada anak yang lahir yang menyusulkan itu orang lain dari pedalaman, dari kampung-kampung. Kenapa demikian? Di Mekah, kota besar saat itu lah banyak terjadi maksiat merajalela, kejahatan banyak merajalela. Akhirnya dibawalah menyusulkan, dan itu kebiasaan di Mekah saat itu yang menyusulkan kau di kampung-kampung mana ya. Datanglah salah seorang perempuan bernama Halimatus Sa'diyah berbaris di Mekah itu. Ketika itu beberapa orang, siapa yang dipilih di Nabi Muhammad, orang gaib dari itu Halimatus Sa'diyah, menghormati orang tua. Singkat cerita kaum muslimin, saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, dibawalah Muhammad kode ibunya pergi ziarah kubur ayahnya ke kota Madinah. Muhammad walaupun tidak pernah bertemu dengan ayahnya, tidak pernah nampak adanya sosok wajah ayahnya, tidak pernah mendengar tutur kata ayahnya, tapi ketika dibawa di amaknya untuk ziarah kubur ke Madinah, tidak pernah beliau menolak. Dia tetap baik. Di sana pelajaran bagi kita bersama. Muhammad kecil mengajarkan kepada kita walaupun usia 6 tahun, patuh taat kepada kedua orang tua, menghormati dan memuliakan orang tua. Saketik berbeda jo anak-anak zaman kini ko ibu bapak. Anak zaman kini ya sudah sangat luar biasa, banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan sering bersampaikan, ada pak saudaranya, walaupun kamu hafal Al-Quran 30 juz, hafal Al-Quran 30 juz, Senin Kamis tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, setiap malam mengerjakan sholat tahajud, kemudian setiap pagi mengerjakan sholat duha, ya, banyak amal ibadah 5 waktu sehari semalam berjamaah ke masjid. Tapi ketika anak Pak Sadwalanya durhaka kepada kedua orang tua, surga haram untuk kamu.
tidak akan pernah masuk surga. Ada kisah salah seorang sahabat ibu bapak, dia lagi berjamaah 50 hari semalam berjamaah dengan Nabi Muhammad, tapi ketika kamu meninggal dunia, saat ajalnya akan dicabut oleh Allah, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kecek Nabi, barangkali kawan aku, sahabat kita aku punya dosa ke orang tuanya, cari orang tuanya. Kecek sahabat yang lain, ayahnya sudah lama meninggal dunia ya Rasulullah. Kalau begitu cari ibunya. Allah bertamu ibunya di kampung sebelah ibu bapak, ya. Dicari ibunya bertamu di kampung sebelah, diceritakan bahwa kondisi anaknya yang sedang sakaratul maut. Kecek emaknya, alhamdulillah itu banyak anak tertuju di pajak, rasailah. Senang hati emaknya. Diceritakan kepada Rasulullah. Kecek Nabi, panggil ibunya, hadapkan di depan saya. Kalau tidak, aku turik ke situ, kecek Rasulullah. Datang emaknya menemui Rasulullah. Kecek Rasulullah, maafkan dia wahai ibu. Ini tak kecek. Itu jawab emaknya. Maafkanlah dia wahai ibu. Nyundang lo dia, indah ya Rasulullah. Apa dia ada ya Rasulullah? Kamu tidak akan pernah memaafkan anakmu kedua. Jawab Nabi, ibu bapak, ibu, anak ibuku taat beribadah. Aku tahu bahaya taat beribadah. 5 waktu sehari semalam berjamaah bersama kami di masjid ini. Hafal Al-Quran 30 juz hanya karena gara-gara durhaka kepada orang tuanya. Satu kesalahan mungkin kepada orang tuanya, tidak bisa ditalkinkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Tidak dipai-painya. Daripada nanti di akhirat dibakar di Allah dalam api neraka, biarlah dalam di dunia kami ya bakar, kata Rasulullah. Jawab amaknya, bakar ya Rasulullah. Begitu banyak sakit hati amaknya. Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk mencari kayu bakar. Allah diungguk kayu setinggi-tingginya ibu bapak di dunia napi sadang-kadangnya. Yo ndak juga dimaafkan kau dah, ke dia buang dah nak oleh, ndak juga dimaafkan, indak. Yo mana ndak indak. Pasca dia buangan ke dicampat anak tadi itu, si pemuda tadi ke dalam api yang telah bergejolak tadi oleh sahabat yang lainnya, memakilah amaknya. Tunggu ya Rasulullah. Bagaimana sakitnya hati kamu sebagai seorang ibu, kamu dengan pernah tega sampai hati mencari anakmu dibakar hidup-hidup di depan matamu sendiri. Kalau gitu maafkan dia, kata Rasulullah. Iya ya Rasul, kamu maafkan. Baru kecek amaknya dimaafkan, ditalkinkan oleh sahabat satu kali dipandu la ilaha illallah dan lancar sekali ibu. Orang tua selesai menyelenggarakan jenazahnya, nyontajo dan Nabi dan para sahabat kamaknya tadi, abana salah anakku ka engkau wahai ibu. Rasulullah, kami orang miskin. 2 minggu setelah anak ambo lahir, ayahnya meninggal dunia. Ambolah nambah kuris yang malam mencari piti untuk bagi anakku, memberi makan dan memberi susu untuk anakku. Ambolah yang persekeringan banjir tulang siang malam menghidupin anakku ya Rasulullah. Tapi ketika nyolah sukses jadi orang, lah berhasil, nyolah berkeluarga, tidak tahu mana ujung ambo sebagai orang tua, tidak pernah cerita dia ambo itu. Lihat tu zaman kini masuk itu tu. Lagi banyak. Tapi tidak risiko tu. Ya, di luar tu banyak. Dek kalau saking kangen dan taraga amunya ambo dengan anakmu ya Rasulullah, ambo cari rumahnya, batamulah rumahnya risiko ya Rasul. Pas baru membuka pintu pagar rumah anakmu tadi, nampak dia anak dari rumah kecilnya, ke orang rumahnya, ke istrinya, suruhan gandum Tuhan, amma ambo tigo, bekuar pilihnya, bekunya orang selero rumahnya. Itu je kecilnya. Menangilah maknya langsung pulang balik. Zaman kini banyak yang begitu, Pak. Bahkan ada jemaah yang bertanya kamu, Ustaz, anakmu ini pengusaha sukses di Jakarta, Ustaz. Otonya saja lebih dari 5, karyawannya lebih dari 1 orang. Sukses mana? Kami tinggal di situ di rumah Badua dengan apa? Karena tidak ikut BPJS. Ketika apa kau sakit, dirawat di rumah sakit, biaya di rumah sakit kau lebih dari 5 juta. Piti aku hanya ada 3,5 juta aja. Aku telepon anak aku ke Jakarta, pinjam piti agak 1.500.000. Jawa anaknya di Jakarta, jadi mak beko tanya garang rumah dulu. Durako nak kira tu. Durako. Makanya dalam satu riwayat ada seorang pemuda yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, ulang naik ambil pancilok ya Rasulullah. Lah, kok bisa? Kata Rasulullah,
Setiap kali ada barang yang hilang di rumah kami cari, aduh kamu di rumahnya kali. Itu bukti yang mencilok. Panggil orang tuanya. Iyo, apa orang tua dari anak kau? Iya ya Rasulullah. Iyo, Pak ambil barang di rumahnya. Iyo, barang kau ambil deh. Kalau rumah anak kami, kalau rumah orang lain, kalau kami ambil ada. Iyo, Pak kau ambil barang-barang di rumahnya, kata Rasulullah. Ya Rasul, anak ambo kau lah ia prematur dulu. Ya Rasulullah, susah kami untuk mengadangannya. Saatnya lah sukses menikini kau tak tahu mana ujung kami, tak pernah menakik-nakik ke kami itu. Maka kami ambil barang-barang di rumahnya, siap kami ambil, kami pakai, kami bawa ke rumahnya kau balik. Tahu je maksud kami nama cilok, sehingga setiap kali ada barang yang hilang di rumahnya kau, nyo pasti akan takkan aja kami bahwa kami orang punya masih duit. Jawab Rasulullah ketika itu ibu bapa dengan berangnya Rasulullah, ya walad, wahai anak, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Itu kalau anak laki-laki, Pak. Jadi kita laki-laki, walaupun sampai baranak, cucu banawa besok, Pak, selagi orang tua kita masih hidup, tanggung jawab kita sebagai anak laki-laki. Ini terang hari ibu. Ibu-ibu kadang-kadang tidak sikur di tempat lain latih bumin tuonya apa atau ama dari apa kok. Kalau lama nelpon contohnya, bunyi pe terang aja menelpon kau itu. Kalau nelpon kau minta piti lo deh kau masnya. Di bumin tuonya baru tercacai, gua jadi dua baru bertanya sekali. Barari rencana mak si kau mak aja. Ya, tuminan tu tidak elok dalam pe namanya. Itu anak laki-laki. Kalau anak yang perempuan durhaka kepada orang tuanya, justru ketika anak kau lah nikah, Pak. Seminggu 2 minggu setelah anak pedusi anak perempuan kita nikah, nyo bawa dek suaminya ke rantau. 8 bulan 9 bulan sudah itu ibu ditelepon, "Ma, alhamdulillah awak hamil kini mah. Seminggu lagi ke Malayan." Kalau operasi sesar kan bisa diagaan di dua katunya, Pak, ke Malayan. Tapi kok dapat juga hari yang manaknya mah. Ya. Karena mah benana membadyong anak malakian pokok memandian anak dak do mengerti dak do pandai jalan aja ketika gadi dulu sibuknya TikTok saya terima ya ditutik telepon selesai menelpon disampaikan ke ayah di rumah dah anak wa si upiak Bandung ke Malayan dari Jakarta dah. Jadi Pak nah keceknya kasih tua geraknya dah. Oh ya rancak mana mak bilo lo ke Jakarta le naik pesawat waktu mah kecek Pak lo. Iyo dah, cuma gitu lo dah. Tiket cie di bandiannya. Asia kilo lepas ibu. Ibu bayi itu apa? Ibu bayi itu apa? Ibu. Itu kelamaan ibu sudah mau. Kami apa-apa kau ni lo bayi rawon di jalan tu mah. Karena nan pandai mengasuh anak, mama ben anak, mandi anak, melakukan baduang tu pokoknya ibu. Nan hebat masak nan lama masakannya ibu. Kami apa-apa tu saya tidak pandai jalah je tu. Kami pandai lo masak, pandai lo kami mencuci, ben anak tu santiang lo kami, tapi tidak pernah diakui dianggap dah Pak. Ibu sudah santiang sudah lah di rumah tu. Kami tidak pernah mau bekerja deh kalau ibu ada di rumah. Cuba kalau ibu ada, pandai kami sudah lah. Lagian udah kok di Pasuan lo pergi ke Jakarta tuh dah jauh iawa adu saiku ayam madu sakandang sama-sama pai kaduo yo siana ka bagi makan kok mati jauh kok dah ibu dah tuh ya kadang-kadang sayang lo ke jauh di pedoka laki jurang ya dek kalau mangana jauh biar laki tak jadi pai ya sayang lo ke jauh pedoka laki. Kejapa kalau kau sudah misalnya nggak baik, usaha sudah baik. Ya. Tapi dia kalau ibu kare juga ibu ke baik, ya, ndak izin dari apa ibu baik, ndak rindu, ndak boleh ibu baik dia apa mengasuh cucu ke Jakarta, ibu tetap masih kare juga untuk baik ke Jakarta. Demi Allah haram surga untuk ibu. Kenapa demikian? Tanggung jawab dan kewajiban dari ibu-ibu. Oh, maben apa? Oh, ndak maben cucu lo, maben apa? Tidak mengasuh cucu, kalau mengasuh apa? Jadi cuma mengasuh apa? Maafin apa? Selagi apa? Aku masih ada tugas dan kewajiban ibu untuk maafin. Apalagi apa kami ikut nanalah tua, nanalah gae, nanalah 60-70 tahun usianya lah batu-batu hati sebentar. Itu sama sudah ibu dah kalah boleh tu. Ya, dah dua apa tu pagi-pagi nanalah ibu tu. Ya tunggu dulu agak sementara ini. Seminggu di Pekanbaru, seminggu di Jakarta, seminggu di Jambi. Dia pun pada awalnya itu payah dia payah lah. Ketika apa ada
Bersyukur beko ibu pulang dari Jakarta 3 bulan, apa masih surang di rumah. Dan yang bedo ko lah baju apa 3 bulan ditinggal telur dan dosa aja kan. Baru pada no ibu dia. Ya, makanya bu, pak, pak. Ko ado dari ko kate apa dan kawinan tu dan punya anak padusi di rumah. Sudah barale tolong mohon ko pasana bocek ke apa, tolong wanti-wanti bana kami nentu apa. Oi sultan. Sudah baraleko kok kasutan bau anak sultan karantau bini sultan karantau bau lah, itu hak sultan, itu urusan sultan, tapi nanti bini dia sultan bau lo ya itu sudah iko indah siap baralek bini yo di bawahnya, tapi 8 bulan sudah itu dia bini awak yang kui yo kami nanti celakul itu tu nanti kelera awal ya ini mau apa tinggal tidak, kan sangat moga tidak siapa kan, jadi mau tinggal jo. Kau ibu pai itu tarui. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Rasulullah menghormati orang tuanya, walaupun tidak pernah bertamu jo ayahnya, sosok ayahnya. Satu pelajaran berharga bagi kita bersama. Dan kedua, pulang dari Madinah ziarah kubur ayahnya, tiba di salah satu desa yang bernama Desa Abwa. Ibunya jatuh sakit-sakit parah, akhirnya sampai meninggal dunia di Desa Abwa. Baliklah Nabi Muhammad ke Makkah bersama dengan budak atau pembantunya. Ibu di Makkah, siapa yang mengasuh Nabi Muhammad dan ayahnya sudah meninggal dunia, ibunya sudah meninggal dunia. Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad lagi? Kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun lama dia sudah kakek. Kakek luar biasa sayang ke cucu pak. Nyoberangan dia Abu Talib lo nak kena berang. Pernah suatu ketika Muhammad kecil kok melompek-lompek di kursi masih kencak di rumah aku saudara dia tahu ipat masih kencak ya sampai kok beda lo basuhnya ya kan bilang dia Muthalib jawe Abdul Muthalib jawe sekakeknya ndak usah di berangan namanya saja anak ya kalau ndak masih kencak nyo ndak mamaka nyo ndak mau nyo ndak baganwi itu ndak anak-anak betul apa-apa tapi kok dulu apa nak mota kerajunya mama nak mota itu sama jo ibu kecil tu sama anak-anak ya makanya sampai ke musaji kalau ada anak-anak wah mota mereka itu apa dia silakan awak ada kau di tempat lain kadang-kadang ada apa ang kalau mau mota aja jadi suka mereka yang musaji kena picik rusuh aja kadang dia kerja ada pokok sebab ada ketakui anak bertanggung musajinya disuruh ada mandehnya di rumah tapi nak musaji azan lah dikumandangkan tu pergi musaji lagi nak takawur ni musaji itu aja bagusnya satu kali musaji hijau-hijau kena picik dari dia pengurus tapi sekolah indah tanda buktinya ramai anak awak datang ke musaji alhamdulillah 8 tahun usia Muhammad kakeknya meninggal dunia. Siapa yang mengasuh anak? Pamannya bernama Abu Talib. Sejak umur 8 tahun kau diasuh di pamannya, diajar mandiri, gembala kambing atau domba. Pelajaran berharga lagi bagi kita bersama ibu bapak. Anak-anak kau diajar untuk hidup mandiri. Kalau 8 tahun usianya kelas berapa SD itu nak? Kelas 2 SD. Pertanyaannya, anak apa di siku yang kelas 2 SD itu yang udah kambing di rumah? Enggak. Ya? Enggak ada. Aku dulu sangki SD ibu bapak masih tekan dari anak kelas 1 sampai anak kelas 6 tas yang paling kadang itu tas ambo lah. Isinya bukan hanya buku, tapi apapun buah-buahan yang panen di rumah ambo bawa ke sekolah. Yang ada makanan di rumah ambo bawa ke sekolah ambo jual. Belanja sampai saya itu Rp25 sehari. Tapi dari hasil jual baju tadi itu bisa dapat pinti Rp1.000 lebih sehari itu pak. Nampak yang luar biasa, nama candu makanan favorit awak zaman saya entah kalau ibu lagi berbeda dulu itu jaguang dia bui, kemudian dia parui, agia gulung, agia kerambia, itu luar biasa lama ada. Kali pernah usul ibu dulu, anak-anak kini tak ngertinya tu doh. Lain ada usul kami jaguang bagi kerambia, bagi gulung, tapi kini bertambah jo susu, bertambah jo keju, namanya jasuke ya, lebih canggih dulu nama anak kini. Ya, itu makanan favorit dulu tuh. Ya, diajar untuk mandiri. Sainggonya saja tamek dari MT Candung Bukit Tinggi, pai ke Padang, kuliah ke Padang. Apa dah nama minta pinti kurang gaya dah. Karena pada hakikatnya tanggung jawab dari orang tua itu kepada anaknya hanya sampai anak balik dan berakal.
Kalau lah lewat dari beli bakal, harusnya anak yang mandiri mencari piti sudah enggaknya le. Makanya sering sampaikan ibu bapak, ketika awak karih ke anak awak, kita aja mereka itu hidup mandiri, kehidupan akan jadi lembut dan lunak pada mereka. Tapi di saat kita berlemah lembut pada anak awak, awak manjuan anak, kok makan di suan, kok mandi di mandian, pakaian dua awak lakian, ketika nyola gadang, tidak akan bisa dihidup dengan mandiri. Sampai-sampai lah kuliah pun masih mencegadah minta piti kurang gayanya belum. Kadang-kadang tidak terbiasa hidup mandiri. Ibu bapak yang dirahmati Allah, usia 12 tahun Nabi Muhammad pergi berdagang. Siapa yang tahu kemana Nabi Muhammad pergi berdagang dengan pamannya? Wis, tiada pe sih sadolahnya mah. Ganti kisam. Kau ada seandainya pakai hadiah lah setiap pertanyaan dari dia, mungkin kosong satu apa sepulang dia. Luar biasa. Negeri Syam, konsep berdagangnya Muhammad saat itu adalah kejujuran. Kalau rancak barang dagangannya dikecil rancak dari Nabi, kalau buruk dagangannya dikecil buruk barangnya tu. Sakit berbeda je orang mampu kita zaman saya ibu bapak. Kalau panen lado je kacang bunci dulunya, tusuk di malam sebelum masuk ke dalam kaduang rumah, bapilih mana rancak, mana licin, mana super, mana kile, luluri, bapilih agak 2 kilo. Untuk aja doanya kok kapal ganeh namanya. Masuk ke dalam kaduang sedoalanya, nan paling di atas puncak kaduang, nan paling rancak pula letaknya. Pas besok pagi dibuka adik toke tiba di pasar, dicari rupanya rancak-rancak isinya. Mahal naik harganya. Tapi pas di tuangan sedoalanya, basuh nan baulek, nan patah, nan busuk, nan pacak, nan badaun, macam-macam basuh. Mahal rasa itu kabar kayak lagi Allah. Dek, karena kejujuran Rasulullah ke ibu bapak, sampai Siti Khadijah pun kanayati ke Nabi Muhammad. Ya, nampaklah dek Nafisah ini pembantu atau budak dari Khadijah. Kalau mau ikut carinya Khadijah ke Muhammad, bentuknya ada rasul kemana. Dia sampaikan ke Muhammad, andai kata ada perempuan yang nama nikah dengan engkau lain nama hababini dah. Cik dia jawab Muhammad, ibu bapa lahi. Tapi nyolah gaek Muhammad. Indah ba ado, jando lo lain. Iyo dah ba ado kecil Muhammad. Tapi orang kayu adang di Makkah, kau nyo paling kayu aja. Dengan jawab dan Nabi ketika itu dengan senyuman. Mungkin berbeda jo Muhammad kini. Lain nama begini dah, aduh penusiran nama. Inyolah tuo, jando, kayu lo le. Anda suka bilang tapi jando kayu asalnya kan? Itu kalau Muhammad kini orang kali. Yang jadi persoalan kata Muhammad, yo laikan nama dan penusi itu nikah jo buah belum punya kerja tetap dari kata Muhammad. Tenang Muhammad, ikut urusan lampu. Paina pisah menemui Khadijah. Andai kata ada laki-laki yang nikah dengan engkau lain nak muah laki cik lain, kerana suami kan lah meninggal, ya lain ke cik Khadijah. Tapi nyo nak bujang ketik baru 5 tahun jaraknya dengan engkau wahai Khadijah. Yo dah ada. Bukan berarti nyo kecil rancak ada pek berondong bawanya. Dah itu kecil Khadijah ketika dah ada. Ya. Yang jadi persoalannya kata Khadijah, yo lekan namu nikah jo gae buruk adalah keriput model yang buat. Tantang sajalah tu urusan ambo tu mah kecil Nafisah. Dan inilah hebatnya Nafisah ibu bapak. Nafisah yang jadi tim suksesnya Muhammad dan Khadijah berhasil mensukseskan pernikahan beliau berdua tanpa dibayar 1% pun. Itu tim sukses dulu pak. Sakiti berbeda jadi tim sukses kini. Inyo nama ringgit-ringgit ingin nyo jadi tim sukses bagi lo piti. Kadang-kadang lalu selesai pilkada inyo lebih dulu sukses dari orang ini sukseskan lain. Lalu selesai pilkada otolah timu 2 buah tagak di muka rumah. Selesai pilkada orang disukseskan rumah ngecek-ngecek sudah tapi jalan hanya kongkang kaki menikah gereja jalan. Itu tim sukses kini itu. Spanduk 5 buah ngecek 35 ribunya banyak kesuksesnya. Itu seketik perbedaannya. Belajar berharga lagi bagi kita bersama kaum muslimin. Ternyata Nabi Muhammad itu tidak ada pacaran. Ada pacaran? Ada pacaran? Tidak. Langsung camik sekali. Tidak ada pacaran karena Nabi SAW itu pacaran tidak ada. Ya. Ada anak remaja yang agak seketik menyeling. Ini bertanya kamu Ustaz, pacaran Nabi SAW itu ya tidak ada Ustaz. Tapi pacaran Islam ini kan lah ya dong Ustaz. Kecil anak gini. Bahaya pacaran Islam itu cuma kecil aja. Kapai ke rumah sang kekasih pujan hatiku bani mana mati dulu Ustaz. Sengaja aku pergi ke rumah Yayang Bebek lillahi ta'ala. Lagi dapat pahala? Tidak.
Tiba dia muka rumahnya, di pintu rumahnya ketok pintu, tok tok, assalamualaikum. Bapak jangan lupa tu. Kalau assalamualaikum, keselamatan atas semua. Tapi assalamualaikum, cilakulah kau je. Hanya jawab itu orang Waalaikumsalam. Kalau ada pedesiko pakai baju, orang pakai kain saluar, dia lo ke bawah nampak dia dijunyi katanya nampak pedesiko dan di bawah. Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Mau pegangan tangan, bismillahirrahmanirrahim. Selesai peci tangan yang bersiko, alhamdulillah. Tekan aja dosa, astagfirullah. Indah itu dan islami dosa. Itu macam puan dan hak jawati macam puan dua sih saudara namanya. Ya. Lagi anak ini kan yang penting dia kan cinta. Kalau tidak percaya belahlah dadaku. Wih. Bukit akan kudaki, murah akan kuturuni, sungai akan kuseberangi, tapi musajid darul mutakin aku lewati. Kalau itu kecewa jangan ambil jadi menantu. Tidak pernah datang musajid dosa ambil jadi menantu. Ya. Karena jodohku sebenarnya kan urusan Allah itu. Allah kah jadi pacaran 5 tahun lebih pacaran kalau tidak jodoh kecewa Allah, lain itu nikah jadinya. Nah, lain pernah ibu menangah orang yang pacaran lebih dari 5 tahun nikah orang lain. Lain pernah madanga, pernah ngalami kedua-duanya barangkali pernah madanga ayo tapi acok mengalami barangkali hampir satu orang mengalami itu kalau tidak jodoh. Tapi kalau nak jodoh kecil Allah lah jadi anak ibu pacaran sehari je orang baru pagi kenalan jual naga di ibu, siang ibu main sampai tengah malam, tak tangkuk tengah malam kau dari Satpol PP, yakinlah besok pagi pasti nikahnya. Itu dah jodoh. Tak perlu malam mana. Sehari semalam pacaran, itu dah jodoh. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah nikah Muhammad dan Khadijah, wahyu yang pertama kali diterima oleh Muhammad ketika itu di Gua Hira apa nah? Wahyu pertama kali turun. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pak yakin didapat jawab saudara-saudaranya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana ma 100 buat guru ngajinya. Ya, luar biasa. Iqra, bacalah. Artinya apa ibu bapak? Ternyata dalam memahami Islam, untuk mengenal Islam, untuk ma'rifatullah, mengenal Allah itu haruslah dengan ilmu dulu. Ya, tidak bisa je takut-takut uang saja. Bahkan ibadah-ibadah yang kita kerajaan salam kalau tidak dengan ilmunya, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat orang, solat doa pak. Padahal yang disolatkan orang, doa. Ya, ada anak TPQ ini MDA kan, ada anak TPQ solat 5 orang tapi tidak dengan ilmunya. Anak pertama kotakan tui tapi tidak berbunyi. Kalau kareh bunyinya itu tidak usah camek tong kosong nyaring bunyinya, tidak kabar bau gitu loh. Dalam Islam itu ada satu, dalam kitab fikih ada satu bab khusus membahas masalah kantui, ampik macam kantui itu rupanya bu. Bukan berarti Islam kau kumuh tidak. Tujuannya Islam kau membahas masalah kantui supaya kita umat Islam tahu bahasa tata cara adab sopan santun ketika buang ini di hadapan orang Nabi. Tidak baru tersasar langsung dipancam sekali. Adonan kareh bunyinya, adonan setengah kareh, adonan balasiah, model benda bocor, adonan tidak berbunyi sama sekali. Anak nan bali mogo yang pertama ko kantik tapi tidak berbunyi do, marasailah orang sebelah hari. Kecil kawan nan di sebelah sianan kantik dari luar biasa busuknya, bentukkan daerah dak bulu hidung dan lainnya. Ya. Yang sih. Nyo jawe de anak nan ketiga, indak buliah mangecek ketika solat batal solat awak sih. Kecil anak nan kampe iyo. Ustaz Khalil pertama cerita mau itu belum nyosam bola di anak kelima, alhamdulillah untung dan tidak satu mengecek akhirnya kelima jadi batal solatnya. Ya, itu karena tidak ada ilmu. Di Medan ada si Uco si Kona
Ada cucuk? Kecik amaknya kasih cok, solatlah kau cok. Aku tak bisa solat mah. Ikuti saja bapak, apa yang dibaca dilakukan bapak. Mau ikuti semuanya. Kalau sekedar ngikuti bisa lah. Aku mah kata cucuk. Bisu harinya cucuk jo ayahnya pergi ke ladang, ke sawit, ladang sawit. Solat di dalam pondok balantai pelupuan. Kau tahu pelupuan? Apa? Hah? Free Fire tahu? Oh, kari suaranya. Tahinya ya. Pelupuan, betung tahu? Buluan. Kalau bahasa kampung apa? Bambu. Itu yang dibala-bala. Ketika solat tidak pakai lapik, tidak ada sajadah, tidak ada tikam, tidak ada alihnya, langsung pelupuan kau sekali. Pas saat sujud, tak sapikan yang apanya. Dek karena terlalu sakit, kecewa. Aduh, si ucuk di belakang tak kena pasan mandainya. Apa yang dilakukan dibaca sama bapakmu, ikuti semuanya. Dek si ucuk kau bayi ramah. Aduh, kecapaknya di muka, kau kejepit juga cok. Ya, dek karena tidak ada ilmu. Salah satu kampung ada orang kayo. Lainnya ibu dapat suami kayo. Ibu lainnya dapat suami kayo. Baik, hati-hati pak apa dalam kayu ibu ku bantu menyasar dapat laki dia apa. Sabananya ibu ku tanya tu ingin dapat suami kayu rupanya mau dia apa yang dapat barunya. Ya, ada harapan ke Batambu ibu ku nampak buka cabangnya. Tapi bininya dua, lain dah ada ibu. Itu kalau mak ibu saya mau tu. Ya, istrinya dua. Istri yang pertama adalah tua adalah keriput namanya Fatimah. Siapa namanya nak? Fatimah. Istri yang kedua anak agak dirancak nampak lebih dia. Kalau istri yang pertama tadi itu lah tua lah keriput lah reo, tidak ada surang lah ibu-ibu tidak ada contoh suka nampak tak. Tapi istri yang kedua putih berasi mengkilik macam nak agak di mana? Aku banyak contoh tu. Ketika melaksanakan ibadah haji ke Makkah, apa ko jo istri nombor dua ko ndak namo ikut manasik haji. Allah tu kan ngerti je bahasa awak, bahasa Piaman ngerti Allah tu, bahasa kau berapa ngerti Allah tu. Tiba di situ pas di depan Ka'bah. Ya. Pas di depan Ka'bah apa haji kata dia berdoa. Sebelah kanan duduk istri nan tu namanya Fatimah, sebelah kiri duduk istri nan muda namanya Hasanah. Ketika berdoa dia Pak Haji tadi yang dapat cuma doa sapu jagat ceknya. Lah itu ibu soal apa jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Dia Pak Haji kau dapat setengah halonya. Itu saya diulang tadi Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati takadinya. Kan bapa kau picik ambos. Rupanya picik dia bini pertama. Jawabnya, ya udah ndak adil. Badu kami di Sikoko dah masa asana kasana saya dah doakan tapi ada ndak pernah dah doakan mantan dia tua lah gaya lah keriput mereka yo. Ndak sayang udah kadang lain. Jauh-jauh dari Piaman kemari melaksanakan haji dah asana saya dah doakan dari tadi. Kecep haji tadi itu. Oh yo lo ndak lupa dah tadi. Biar ada tambah sikit lagi dah ngadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Fatimah wa fil akhirati hasanah wa Fatimah. Alah senang hati dia udah. Allah dah tu baru sayang buat kau dah. Ya Allah. Dia karena indah ada ilmu. Tiba di kota Malapaknya cerita ndak emaknya pada bini yang tua. Kau kanaknya ayam je madu dan dia. Batu mak doa sapu jagat sudah dapat dia jodoh. Nyo ajaran ayahnya kau membaca. Ya, ayah dah dapat doa tu dia kena ayah dak pernah baraja, dak nak buat baraja dan dak lu nak minta diajar. Nyo ajar membaca. Tapi pakai gambar biar lebih mudah. Kalau tutup pun acok tantuk kepalanya, telinga acok masuk air lo. Dia pakai gambar. S tambah A tambah N. San kecaya. D tambah A tambah L dal kecaya. Jadi ya kalau mau deko gambarnya namanya kayak tarompa dia karena udah ada ilmu. Pailah refreshing anak tadi itu ayahnya tiba di mall nampak lift. Di lift kok ada tulisannya open.
Lai tahu ibu open? Buka. Indah. Berpikir-pikir Pak Haji itu, astagfirullahalazim, ya Allah, sagadang ku open di siku, baralah gadang kue ke dibuat di orang siku. Nanti karena dia Pak Haji ku dek bininya di rumah open ku untuk pembuat kue. Sadang berpikir-pikir boleh itu tiba orang Cina, hitam putih kulitnya. Putih masuk orang Cina tadi ke dalam lift. Oi, jangan masuk lo, tu open yang tu mah. Daknya jangan di Cina ko. Masuk si Cina ko ke dalam, naik lift kate turun lo ke bawah. Tiba setentang Pak Haji ko terbuka pintu lift dan kedua orang Afrika. Hitam putih hitam asa yang angui yang jadinya kan. Ngaden tagan tadi nak undangan lo ya. Rambu yang pun tadi masuk tujuh kini lah ke ribu ke tiang rambu yang sadawala. Open yang ko mah. Itu dek karena indah ado ilmu. Para lu dah ilmu. Iya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga Nabi Muhammad SAW, ibu bapak, ketika pulang dari Gua Hira menerima wahyu yang pertama, 3 hari Nabi tidak pulang, tiba di rumah, keceknya ke istrinya, zambiluni, selimuti aku. Lain langsung Sulaiman dia bininya Khadijah ketika itu. Langsung Sulaiman Rasulullah kali. Berbeda dengan Khadijah kini. Andai kata apa 3 hari 3 malam tak pulang, ibu telpon tak nyangke, ibu WA lain dibaca tapi tak dibalik dia pak aku dong. Tiba pak aku di rumah, buen dah iya kat sekali dah. Dia langsung buen sekali. Tidak. Ya, pasti diserang dicaca aja dengan sekian banyak pertanyaan tu. Dari mau dah, Josia udah, Manga udah, Kamase udah, ya, macam-macam pertanyaan tu. Ada sikit jantung apa katanya. Baru tiba rumah HP pada suruh dulu. Lihat. Josia udah chat, Josia udah teleponan, Josia udah buat foto. Dia cari beres semua dua-duanya. Ya, Khadijah tidak. Makanya Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan kesayangan. Akhirnya Nabi, ya Humairah. Apa artinya? Wahai yang pipinya merahan. Ya. Pelajar bagi kita bersama ibu bapak, ternyata memanggil istri atau suami kita di rumah ataupun anak-anak kita di rumah, panggillah sesuai dengan kelebihan yang mereka miliki masing-masing. Senang hatinya, karena pada kita yang manusia itu suka dipuji sebenarnya. Kuado suara yang rancak pada Ustaz Khalil tadi mengaji, wahai suamiku yang suaranya termerdu di Kota Marapak. Nak taguang senang hati apa godo. Besok ibu dah pergi tidur 20,000, besok 52 ibu dah pergi tidur. Wahai istriku yang hidungnya termancung di dunia, tambah-tambah hidup ibu ke mana? Biasa ibu apa pagi itu cuma dibuat teh mani, habis itu teh talua berengge apa dibuat. Tapi jangan terlalu jujur, Ustaz. Orang rumah mu dak hidungnya mancung bahasa Ustaz. Aduh Pak, kalau gigi mancung bahasa aja dia panggil wahai istriku yang gigi termancung di Kota Marapak. Pakai sapu ikut di kedua Pak. Atau jangan terlalu jujur karena demi kearab-araban. Nabi Muhammad memanggil istrinya dengan ya Humairah. Adalah apa-apa yang pagi bininya, wahai istriku yang mengkilat batu Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Tak tanggung sana hati ibu ke mendengar. Batu Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Seminggu sudah itu tiba Ustaz Khalil. Dia tanya dia Ustaz, dia panggil dia suami ibu tadi batu Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Tu senang lo tiba. Kan rancak tu Ustaz. Batu di dinding Ka'bah, nempel di dinding Ka'bah, rancak kami Islami keluarga kami Ustaz. Lai tahu ibu artinya Hajar Aswad? Indah. Itu artinya Ustaz Khalil, batu hitam. Jadi mantang-mantang bini hitam kaliang pagi Hajar Aswad kan? Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kenapa Rasulullah dalam rumah tangganya berlemah lembut? Karena luar biasa perjuangan ibu-ibu ketika mengandung dulunya. Lain masih takkan ada ibu di sana hamil dulu. 9 bulan lamunnya ibu hamil. Kamu memperhatikan ketika sholat ibu bapak, nan paling susah ketika sholat itu kalau lagai ibu-ibu dibandingkan jawab apa ketika sholat kalau turun sujud sekedar turun, tapi kalau ibu-ibu kok tidak, mohon maaf izin yang buat agak apa sekolah kalau situ terbelakang bapak ya. Kalau apa ketika sholat turun sujud itu paling cuma tangan dulu turun ke bawah ya, itu. Tapi kalau ama-ama ibu-ibu enggak, itu kayak sujud ibu-ibu tuh. Kata gak pun boleh turun nyansu cecek kata. Pas duduk di antara dua sujud, kaki kok Ustaz keluar mainnya, kayak jauh kaki itu ke situ. Itu ibu-ibu tuh. Aku tanya, Pak, mau kembali tunai ibu sholat.
pinggangku sakit Ustaz. Kami dek hamil dulu Ustaz. Apa nak pernah mencuba hamil tu yo. Makanya bila lembut tu istrinya. 9 bulan lamanya ibu-ibu ketika hamil gaya lalunya cuma 3, mereng ke kanan, panik mereng ke kanan, menoleh ke kiri, sasak anguk ke kiri, menjelantang pasrah selekor dia. Lain pernah ibu menungkui? Hah? 9 bulan ketika hamil pernah ibu menungkui? Indah. Berhebat dia ibu pak. 9 bulan tak pernah menungkui. Ambo yakin apa-apa, jangankan 9 bulan, sebulan jadi tak menungkui itu pasti berapa. Anak-anak tidak tahu yang tadi. Cukup hanya kita yang tahu. Apa jangankan 9 bulan, sebulan tak menungkui di rumah, tidak berasuk kapal unta lah kau. Udah kuat. Apa dah? Tak bila aja kata dah ibu kau dah sikit kalau pak dia. Ibu 9 bulan tak tungki senang hati. Ya. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad ini penyambat. Bahasa baju Rasulullah ibu bapa. Satiuk pulang dari Musaji ibu bapa, Aisyah lamanya diwan ayah sekali untuk Rasulullah. Aku saboto dia pergi kampung. Tiba di rumah, air dan segala itu diminum dari Nabi Muhammad setengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ambo yang Nabi, kau mencontohkan bah. Pendidikan itu akan jauh lebih berhasil jika dilakukan dengan audio visual, ada prakteknya sekaligus. Hebatnya rumah tangga ibu bapak, rumah tangga Nabi Muhammad itu ibu bapak. Tanya tu Nabi Muhammad juga istrinya minum sagale baduonya. Pertanyaannya, ibu jawab yang di siku lain minum sagale baduo. Lain. Aku ulangi, ibu jawab yang di siku lain minum sagale baduo. Lain. Aku perlu diwaspadai kau pak. Bapak kau itu yang mau tanya ibu jawab di siku. Lain minum sagale baduo. Lain je ibu tu. Anda perlu diwaspadai tu. Nah, ibu jo suami ibu mungkin lain mana? Bilo dulu ketika baralik dulu lain bila sekali dua apalagi dia tiap pelaminan kau suruh majuan ya luar biasa kok pai kamu saji ibu bapak seminggu siap baralik kau 5 waktu saya semalam berjamaah kamu saji sapayong berdua hari dah hujan tapi bapak yong berdua biang tangan yang bersih kok tata ruang kaki pembininya seketik yang tak luku, tidak berdarah, tidak gores cuma tata ruang serta senggol dia batu nama sakit sayang ni ibu abang teman kok dapatnya gendong bini kau saja dah yang baik itu benar sayangnya ya tapi sayangku kadang-kadang balik dapat anak kalau lah 2 anak boleh sabit nama di rumah alah 3 anak bini di perkawinannya leh ampe anaknya pencarian rumahnya leh ya apalagi kalau lah 60-70 tahun usianya nyo tanya dia jemaah Pak Haji badai sedang saya Pak Haji ke masjid mak ibunya 20-30 meter mak aku tinggalkan kau mengecek mak kau dah kaki dan tata ruang dah sakit luka berdarah tolong cek dah aja weknya kama api mata kau mengangak saya sekarang tu batu dah nampak ada kecapek mati mak aku dia ya kini hari saya tadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di samping minum segala berdua Nabi dan istrinya ya tanya tu minum itu saat tantang bibi Nabi Muhammad itu minta diminum si Aisyah di situ minum contoh kalau di siku yang basah bibi itu galih tu si Aisyah situ minum bekonya saketik berbeda di rumah tangga kini ko lain minum segala berdua jo suami jo istri di rumah lain ustaz tapi pas kami minum celiak mana dulu mana basah kalau di siku basah hanya putar kali itu kemari pakok itu bon rokok bon patai bon jariang jajuk mana aja lakinya padahal lagi piti belanja siang malam siang suaminya ya tapi perhatian di siku ibu-ibu yang hadir kini ko wajah-wajah yang cinta sayangkan suami sadalah nampak alhamdulillah walaupun cie-cie aduh juga nak bakar rajui di kumpulan banyak juga jadinya kamu ya. Suatu hari ibu ainan segala konyo minum dari Nabi sadualahnya pak satitik pun tak tinggal kata Aisyah ya Rasulullah kau biar ayah sadualahnya mana tu tinggal tu kami hidup kamu boleh doh aja wek Nabi iyo ambo berjalan tadi agak jauh tambah sekali lain kata Rasulullah pai si Aisyah ke dapur ibu tiba di dapur ditambah ayah sekali dari Aisyah tak kajilah beliau rupanya gula masih banyak je di dapur oleh dan garam dah basuh sekete Allah je tak kenal ada Aisyah membuat ayah sekali yang diminum Nabi dan Nabi tadi itu macam sebuah lampu listrik ketika itu kalau nak dole doh
rupanya garam nan tamasuan ke dalam ayat Nabi ko nyo minum dek Nabi saudara. Berangkah Nabi Muhammad ke Aisyah? Ndak. Nyo parantingan kali tadi itu kakan yang bininya? Ndak. Nyo pacarian ke bininya? Ndak. Akan seketik berbeda kalau terjadi itu di kepada Muhammad kini ko. Cuma agak asin aja ko di rumah. Macam-macam kalimat yang keluar tu. Ya, kakak kebun buah ni ko. Ya. Jadi apa zaman kini Pak? Zaman kini ambo membana sebalik kepala apa yang hadir. Jangan pernah apa sampaikan apa kecen di rumah ke ibu, apapun makanan, masakan, minuman yang dibuat di ibu rumah, jangan apa kecen dak terasa pade, dak terasa maninya, dak terasa garamnya. Kalau itu yang pakai kecen dengan kondisi zaman kini ko, de ibu bekonya telepon orang puskesmas, ibu laki yang bodak do berasa lidahnya doa hanya japi apa di orang puskesmas jadi isolasi apa sampai balik hari positif corona. Ya, itu zaman kini itu. Jadi bu, ibu kodio mau uji mencubu mates bahasa suami ibu masing-masing di rumah. Pulang maulid Nabi ko beko tibo di rumah hari kan dingin ko buean lah teh agak segala untuk suami ibu di rumah beko tapi jangan bu agi gulu nak agi garam agak 5 sendok yuri sabar suami ibu tidak cuba lah tes beko dah saya kalau lainnya minum ayasin dan segala ko dari suami ibu di rumah itu luar biasa 2 jempol untuk suami ibu pertahankanlah rumah tangga mau itu payah mencari laki mau itu pejabat ambo sudah ketaluk begitu dulu saat itu ayah cuci sedualahnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penyabarnya Rasulullah, ya, penyabarnya Rasulullah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, terakhir amalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya salat berjamaah ke masjid. Salat berjamaah. Cuma banyak orang yang takut berjamaah ke masjid kok. Ada dek kena sendal acuk hilang, terompah acuk ketukar, macam-macam alasannya. Kalau hilang sendal ibu di masjid, ibu itu masalah dan musibah yang ketik barunya. Musibah yang terbesar dalam hidup kita itu adalah yang ketika salamu hidup awak, sendal kita tidak pernah nongkrong, tidak pernah parkir terompah di masjid itu. Itu yang musibah yang paling kadang. Tidak pernah dakik-dakik masjid itu. Apalagi ketika pengurus masjid. Kita cari ibu bapak di tempat-tempat yang lain di musajid lain dengan bangganya pengurus musajid dibuat struktur kepengurusan musajid mulai dari pembina, penasehat, pembimbing, ketua, sekretaris, bendahara sampai seksi-seksi ke bidang-bidang ke bawah lebih 52 orang pengurus musajid sadua lain tapi yang berjamaah kadang 2 orang 3 orang saja di tempat lain Pak ya 2 orang 3 orang saja yang berjamaah ke musajid yang lain tak kamal apa ya Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berjamaah ke masjid. Inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kadang-kadang di tempat lain kita saksikan kalau lah bertukar pengurus masjid banyak yang terjadi begitu. Mudah-mudahan jawab dari Darul Mutakin dakwah suwa yang tekah itu. Tempat lain ibu, Pak, kalau lah bertukar pengurus masjid, pengurus yang lama kok kalah dalam pemilihannya, kurang lain tapi dia jadi ketua dan pengurus lama kok tidak pernah lain dekat-dekat ke masjid itu. Di tempat lain banyak boleh coba. Tak pernah lain dah kayak masjid itu. Istrinya, anak-anaknya, minantunya sembahyang masjid itu. Dan ini tak pernah namun dah kayak. Dia sembahyang ke masjid lain. Idul Fitrinya pergi tempat lain. Idul Adha berangkat tempat lain. Ketika tarawihnya pergi tempat lain. Tak namun dah kayak situ. Ya, rasa tersaingi. Kadang bantu, kadang mana lo gaji jadi pengurus masjid. Kadang berkompetisi lebih parah daripada pengurus partai dia. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyaklah bersolat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin di antara kita akan bertanya, Ustaz, untuk apa gunanya bersolat pada Rasulullah? Salawat itu kan mendoakan keselamatan bagi beliau. Nabi Muhammad itu kan maksum, tidak pernah melakukan dosa. Orang yang pertama kali masuk surga, kekasihnya Allah, bahkan dunia dan segala isinya tidak diciptakan oleh Allah kalau bukan karena lantaran cintanya Allah kepada Muhammad. Dan kajian-kajian tasawuf kita pelajari ibu bapak, kita baca bahwa semua alam ini diciptakan oleh Allah dari nurnya Muhammad. Itu kaji-kaji itu angku di ringan-ringan di nur yakin. Ya. Diciptakan dari nurnya Muhammad. Lalu untuk gunanya bersama Rasulullah. Ibu Pak, Nabi Muhammad itu sabuk ibaratnya dengan gali yang penuh.
Ada galih berisi panua. Ibu kalau buat teh, buat kopi, buat teh talua di rumah pasti pakai galih dan kemudian ada tadah di bawahnya. Kok kebetulan tidak pakai tadah, Pak? Anggap saja kok tadah bawahnya. Ketika galih yang 82 tadi itu diisi Pak dia, air di dalamnya sejajar jo bibir galih. Air yang 82 dalam galih kau tadi wa isi ke dalam, pertanyaannya air kau akan balanjur kata itu melimpah ke bawah. Pasti akan melimpah ke bawah. Masuknya ke dalam tadah, dan tadah itu adalah kita umatnya Rasulullah SAW. Di akhirat nanti yang rajin bersolat kepada beliau akan menerima syafaat dari Rasulullah SAW. Karena di akhirat banyak jenis-jenis syafaat yang akan kita terima. Satu diantaranya syafaat akibat atau efek balasan dari kita rajin bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya bagi kita bersama, terutama bagi ambo yang menyampaikan, menjadi motivasi bagi kita dalam berubudiyah, dalam beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, marilah kita tutup kajian kita, ceramah kita pada malam ini dengan sama-sama menegurkan kepala, mengangkat kedua tangan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaina, thumma ila arwahi ummatina, thumma ila man nawinahum lahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selama ini kami telah sering zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Karena itu ampunilah dosa kami ya Allah. Andai kata Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka termasuklah kami orang-orang merugi ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami dalam rahim hingga hari ini ya Rabb. Andai kata orang tua kami telah meninggal dunia ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang tua kami. Terimalah semua amal ibadahnya ya Allah. Jauhkanlah orang tua kami dari azab kuburmu ya Allah, dan tempatkanlah orang tua kami di dalam surgamu bersama hamba-hambamu yang soleh ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami kembali bersama dengan keluarga kami, terkhusus dengan orang tua kami dalam jannahmu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang orang tuanya malam ini masih hidup ya Rabb, panjangkanlah usia orang tua kami, usia yang berkah dalam ketaatan kepadamu. Jauhkanlah orang tua kami dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Sehatkanlah orang tua kami ya Allah. Apapun penyakit yang sedang diderita, dialami oleh orang tua kami, sekecil apapun sakit yang dialami, angkatlah penyakit itu ya Allah. Sehatkan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rezeki yang melimpah ruah kepada orang tua kami, rezeki yang berkah dan thayyibah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan untuk bisa bersama-sama bersimpuh bersujud di depan Ka'bah melaksanakan haji ataupun umrah bersama dengan ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Rabb. Di Masjid Darul Muttaqin yang kami cintai ini ya Allah, dengan segala kerendahan dan kelemahan kami, dengan segala keterbatasan dan kealfaan kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang pernah kami lakukan selama ini ya Rabb, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak, yang tampak maupun dosa yang tersembunyi, yang kecil apalagi dosa yang besar ya Allah. Sebesar apapun dosa yang kami lakukan selama ini, kami yakin ampunanmu jauh lebih besar dari dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau lihat masa lalu kami ya Allah, janganlah Engkau tatap masa lampau kami ya Allah. Segelap apapun masa lalu kami,
sekelam apapun masa lampau kami, tapi lihatlah kami malam ini yang bersimpuh bersujud memohon ampunan kepadamu dengan taubatan nasuha, ya Ghafur ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami memperingati maulidnya Rasulullah SAW. Karena itu ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta dalam hati kami kepada baginda Rasulullah SAW. Anugerahkanlah kepada kami rasa cinta kepada Engkau dan kepada Rasulmu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami rasa cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami cintanya orang yang membawa kami untuk cinta kepadamu dan Rasulmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tumbuh kembangkanlah rasa cinta kepadamu, kepada Rasulmu, kepada agama dalam hati sanubari kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, mampukanlah kami untuk bisa meneladani Rasulullah dalam hidup dan kehidupan kami ya Allah. Benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagaimana Rasulullah ketika mendidik anak-anak mereka, bagaimana Rasul ketika bergaul dengan sesama masyarakat, bergaul dengan teman-temannya, bergaul dengan keluarganya. Inilah yang kami ingin untuk mencontohnya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai seorang ayah, barangkali selama ini kami sering membiarkan anak kami jauh dari agama, jauh dari ketaatan kepadamu, tidak menutup auratnya ya Allah. Karena itu ampunilah kami ya Rabb. Sebagai seorang suami dalam rumah tangga, kami sering membiarkan istri kami bergunjing, kami sering membiarkan istri kami membuka auratnya. Karena itu ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami dalam berkah dan ketaatan kepadamu ya Allah. Tegurlah kami jika kami khilaf melakukan satu kesalahan dan dosa dalam hidup kami ya Allah, ya Tuhan kami. Sebagaimana malam ini kami Engkau kumpulkan di Masjid Darul Muttaqin ini ya Rabb, kumpulkanlah kami kembali dalam surgamu bersama dengan saudara-saudara kami hari ini ya Allah. Karena sesuai dengan hadisnya Rasulullah, semua kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Istajib du'ana wa hajatana ya mujibas sa'ilin. Nawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bukit batu je bukit panjang, di bawahnya talago paki. Setiap waktu dirikan sembahyang supaya maksiat nak nyoabi, nak dua pantun sayirian. Basilang kayu ditungku di sinan api baru kamanyalo. Kalau wati lai sama katuju, insyaallah lain dua katu itu akan basuh. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.